Al-qaidatut tasi'atu. Kita lanjut sekarang kaedah yang ke-9. Al-qaidatut tasi'atu, kaedah yang ke-9 daripada kaedah-kaedah fikih. Al-aslu al-adamu. Asalnya tidak ada. Asalnya tidak ada, atau asal sesuatu tidak ada. Kita semua berasal dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada menjadi ada, karena ada yang ada. Padahal ketuan topik. Kita berasal dari tidak ada menjadi ada karena ada yang ada. Dan tidak ada kalimat ada kecuali karena adanya yang ada. Maka dengan adanya yang ada, kita semua yang ada berada di tempat yang ada. Ngerti? Hah? Jelas sekali itu. Al-qaidatut tasi'atu, memasuki kaidah yang ke-9. Al-aslu al-adamu. Asalnya tidak ada, atau asal sesuatu tidak ada. Kita semua yang ada di sini dulu asalnya tidak ada, sekarang menjadi ada. Kita ada karena ada yang ada. Al-amthilatu, contohnya. Bil mithal yattadihul maqal, dengan contoh akan jelas ucapan, akan jelas kaidahnya. Minha, contohnya diantaranya al-qawlu qawlu amilil qirat. Ucapan yang benar, ucapan yang diterima adalah ucapan daripada amilil, al-qawlu qawlu amilil qirat, yaitu amil daripada qirat. Siapa amil qirat ini? Kalau bahasa kita ini karyawan. Karyawan. Qirat ini sistem bagi untung yang sudah kita bahas di pembahasan fikih. Atau mitra lah, mitra. Lebih tepatnya mitra kerja kita. Bukan karyawan, lebih tepatnya mitra. Sekarang begini, perhatikan. Mitra kerja kita. Al-qawlu qawlu amilil qirat. Ucapan yang diterima adalah ucapan mitra daripada qirat. Qirat ini adalah sistem bagi untung. Fi qawlihi, pada ucapannya, lam arbah. Saya tidak ada untung, katanya. Saya tidak ada untung. Yang diterima siapa ucapannya? Ucapan mitra tadi. Li'annal asla, karena asalnya adamur ribhi, tidak ada untung. Umpamanya begini, saya punya mitra. Mitra saya namanya Helena. Saya suruh Helena bekerja, saya kasih modal dia. Nanti kita sama-sama bagi dua untungnya. Kau 50%, saya 50%. Setelah dia mulai kerja, mitra saya ini, ternyata setelah 1 bulan dia bekerja karena baru, untungnya hanya sedikit. Saya tanya, mana lagi untungnya? Hanya itu saja. Oh, tidak mungkin. Tidak, hanya itu saja. Tidak ada percaya. Akhirnya terjadi perselisihan. Maka yang diterima ucapannya adalah ucapan mitra saya, yaitu Helena. Karena apa? Karena asalnya tidak ada untung. Untung itu kan tambahan hasilnya. Nah, jadi tidak bisa dipaksakan. Karena asal sesuatu tidak ada. Jelas? Minha, contoh yang kedua. Qauluhu, ucapannya. Ucapan siapa? Kembali lagi. Ucapan tadi, amil qirat tadi. Mitra tadi. Mitra qirat. Ini ada mitra dalam usaha bagi untung. Apa katanya? Lam arbah illa kadza.
Saya tidak untung kecuali segini. Jadi contoh pertama tadi dia mengatakan tidak ada untung, lebih jelasnya. Tadi ada saya tambahkan sedikit yang di bawah. Yang pertama tadi mitranya mengatakan saya kerja sudah lama ini tidak ada untung. Tapi tidak percaya saya katanya. Bosnya, pemilik modal, tetap kekeh tidak mau mengakui siapa mitranya. Maka yang diterima adalah ucapan mitra karena asalnya tidak ada untung. Contoh kedua, qaulu lam arbah illa kadza. Saya tidak ada untung kecuali sedikit, kecuali hanya segini, kecuali hanya 10% untung saya dari modalnya. Saya hanya untung saya hanya untung sedikit sekali. Ini untung saya hanya sedikit. Maka tetap yang diterima adalah ucapan mitranya. Kenapa? Li'annal asla adamuz zaidi. Karena asalnya tidak ada tambahan. Itu asalnya. Jelas? Minha, contoh yang ketiga. Qauluhu, ucapan siapa? Masih dalam pembahasan yang di atas. Ucapan siapa? Mitra tadi dalam usaha bagi untung ini. Ucapan mitranya tadi, lam tanhani an syira'i kadza. Kau tidak pernah larang aku beli yang ini. Ini masalahnya bagaimana? Permasalahannya begini contohnya. Jadi saya dengan Helena tadi, Helena ini mitra saya. Mitra saya dalam usaha. Ketika Helena ini umpamanya beli sesuatu tanpa izin saya dan harus dibebaskan sebenarnya. Helena tiba-tiba bawa barang. Dari mana dapat barang ini? Kenapa beli barang ini? Saya bilang. Kan bos tidak pernah larang. Kan Anda tidak pernah larang. Oh, tapi tidak boleh beli yang ini. Tidak boleh beli yang ini. Tidak pernah dilarang. Makanya saya beli yang ini, kata Helena. Maka siapa yang dibenarkan diambil ucapannya? Ucapan mitra, ucapan Helena. Kenapa? Li'annal asla adamun nahyi. Karena memang dari awalnya tidak pernah dilarang. Karena asalnya memang tidak ada larangan. Maka jangan saya memaksa Helena. Jelas, Helena? Jelas, Sofi? Karena saya tidak larang Helena untuk beli awal. Ketika dia beli, saya keberatan. Kenapa beli barang yang ini? Saya tidak pernah dilarang. Tapi jangan beli yang ini, umpamanya saya keras. Tetap yang dibenarkan adalah ucapan Helena. Tidak boleh saya keras. Kenapa? Karena asalnya tidak pernah dilarang. Maka jangan dimarahin orang. Ngerti? Nah, contoh ketiga. Contoh yang nomor 4. Contoh yang 4. Minha, contohnya. Arju intibahakum. Arju intibahakum huna. Minha, contohnya. Akala ta'ama ghairihi. Seseorang memakan makanan orang lain. Ada orang makan makanan orang. Wa qala, dia berkata, apa katanya orang yang makan ini tiba-tiba datang makan? Kunta abahtahuli. Kau yang membolehkan saya makan. Katanya. Kenapa kau makan? Kau pernah izin? Kau yang membolehkan. Kau yang nyuruh aku makan, katanya. Wa ankarul malik, si pemilik makanan mengatakan, enggak, saya tidak pernah bilang begitu. Pemilik makanan mengingkari. Suddiqal malik, maka dibenarkan pemilik makanan. Li'annal asla, karena asalnya adamul ibahah, karena asal sebelumnya memang tidak boleh. Paham Ansori? Ansori datang ke saya. Masuk ke tempat restoran saya. Dia makan ini dilarang. Siapa yang suruh makan ini? Bosmu yang suruh. Akhirnya saya datang. Kadang-kadang kamu makan ini makan itu tidak mau bayar. Kan si dia yang suruh saya. Kan kamu yang suruh saya makan aja apapun di restoran saya. Tidak pernah saya bilang gitu. Siapa yang dibenarkan? Kamu pernah bilang gitu waktu di sana? Tidak pernah bilang, tidak pernah. Siapa yang dibenarkan? Ucapan pemilik restoran, ucapan saya sebagai pemilik restoran. I'm sorry. Kenapa? Karena memang asalnya tidak boleh sembarangan makan, tidak boleh. Maka yang dibenarkan adalah ucapan pemilik makanan. Jelas?
Contoh yang keenam. Contoh yang kelima. Contoh yang kelima. Lau thabata alaihi dainun. Kalau seseorang ditetapkan berhutang. Dengar? Biikrarin, dengan penetapannya. Dia yang bilang dia pernah berhutang. Au bibayatin, atau dia pernah dengan jual beli. Seseorang ditetapkan berhutang dengan pengucapannya atau dengan jual beli. Padda'al ada. Kemudian dia mengatakan sudah memberi. Saya sudah tunaikan hutang saya. Awalnya bro, atau saya sudah bebas. Kan kamu bilang sudah tidak perlu katanya dulu. Nah, sekarang berselisih. Enggak, belum Kak. Saya tidak pernah bebaskan kamu. Atau kamu tidak pernah bayar hutangmu ke saya pas beli itu. Nah, ini berselisih sekarang. Siapa yang diambil? Fal qawlu qawlu gharimihi, maka ucapan yang diterima adalah ucapan orang yang berhutang. Kenapa? Karena asalnya dia tidak berhutang. Karena asalnya dia tidak berhutang. Ini yang nomor 5. Minha, diantaranya contoh daripada kaedah asalnya tidak ada. Syakka fi tarkil ma'muri bihi, dia ragu terhadap perkara yang diperintahkan fi shalat, dalam sembahyang. Dia ragu terhadap perkara yang diperintahkan dalam solat. Kat tahiyatil ula, seperti tahiyat pertama. Dia ragu sudah saya tahiyat awal atau tidak tadi. Yasjudu lis-sahwi. Nah, di sini disebutkan sujud sahwi. Karena asalnya dia tidak ada. Yang pertama. Contoh yang kedua, aw irtikabi fi'lin manhiin, atau melakukan sesuatu yang dilarang di dalam sembahyang. Kaziyadatis sajdati, seperti bertambahnya sujud. Saya sujudnya lebih atau tidak ya? 1 atau 2 saya mau tambah atau tidak? Ragu dia mau tambah atau tidak. Fala yasjud, maka jangan dia tambah, karena asalnya memang tidak ada tambahan. Ngerti mana? Ngerti ini? Dia ragu dalam sembahyang. Apakah saya sudah sujud 1 atau 2? Kalau saya sujud lagi nanti jadi 3. Maka jangan sujud lagi. Kenapa? Karena asalnya tidak ada tambahan sujud. Jelas Nisa? Jelas? Tidak ada tambahan sujud.